Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Dava. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gangguan sistem pernapasan. Yuk dibuka bukunya dan kita belajar. Nah, bisa dilihat gambar di sebelah kiri itu adalah gambar paru-paru kita. Sistem pernapasan pada manusia adalah salah satu sistem organ yang sangat penting. Jika manusia tidak bernapas selama beberapa menit, maka dia akan mati. Sama seperti sistem organ yang lain, sistem pernapasan pada manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan yang mempengaruhi sistem itu sendiri. Nah, kira-kira apa saja ya penyakit pada sistem pernapasan manusia? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan adalah alergi debu, pasir, bulu, serangga kecil, rambut, suhu lingkungan terlalu dingin, atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Penyakit asma ini termasuk penyakit yang sangat umum terjadi di Indonesia. Lebih dari 2 juta kasus per tahun telah terjadi. Asma dapat menyebabkan kesulitan bernapas, nyeri dada, batuk, dan napas berbunyi. Asma biasanya dapat ditangani dengan inhaler, namun untuk kasus yang parah membutuhkan inhaler yang berefek lebih lama. Nah, ini adalah contoh dari penderita asma. Jadi, saluran pernapasannya itu menyempit ya dibandingkan dengan orang yang normal. Selanjutnya ada faringitis dan laringitis. Apa itu faringitis? Faringitis adalah peradangan yang menyerang bagian faring. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, paparan asap rokok, dan polusi. Gejala faringitis yaitu gatal dan sakit tenggorokan, bersin-bersin, batuk, suara serak, rasa nyeri di telinga, sakit kepala, demam, dan lain-lain. Cara mencegahnya dengan menghindari peralatan makan dengan pengidap faringitis. Gunakan masker dan istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah laringitis. Laringitis adalah peradangan yang menyerang bagian laring. Laringitis disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan reaksi alergi. Gejala faringitis yaitu kesulitan saat bernapas dan suara serak sehingga sulit berbicara. Cara mencegahnya yaitu dengan menghindari paparan debu dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Nah, ini adalah gambar dari faringitis ya. Gambar dari faringitis dan laringitis. Kalau faringitis itu terjadi di faring, kalau laringitis terjadi di laring. Gangguan yang selanjutnya yaitu flu. Flu disebabkan oleh infeksi virus. Gejala flu diantaranya batuk, sakit tenggorokan, disertai demam, dan sakit kepala. Pencegahan terhadap penyakit flu antara lain dengan cara menghindari penderita flu, istirahat yang cukup, memenuhi asupan gizi seimbang, selalu menjaga kebersihan, olahraga teratur, dan minum banyak air putih. Selanjutnya adalah bronkitis dan sinusitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Pemicu bronkitis adalah kebiasaan merokok, mempunyai sakit asam lambung, dan lingkungan kerja yang tidak sehat. Gejala bronkitis adalah nyeri dada ketika batuk bahkan bernapas, badan terasa lelah, mual, dan diare. Nah, ini adalah contoh paru-paru orang yang terkena bronkitis. Jadi, bronkitis itu adalah cabang yang ada di paru-paru. Berbeda ya antara pengidap bronkitis di sebelah kiri dengan cabang paru-paru normal di sebelah kanan. Selanjutnya adalah sinusitis. Sinusitis adalah peradangan yang terjadi pada dinding sinus.
Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tengkorak. Sinus itu terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan belakang mata. Sinusitis ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Gejala sinusitis yaitu sakit kepala, nyeri wajah. Nah, nyeri wajah ini ada di bagian belakang mata, dahi, dan telinga. Kemudian hidungnya meler dan hidung tersumbat. Ini adalah gambar dari orang yang terkena sinus, pasti dia meler terus. Selanjutnya adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Gejala ISPA diantaranya seperti batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, demam tinggi, kesulitan sewaktu bernapas, dan menggigil. Pencegahan terhadap penyakit ISPA antara lain selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh, menghindari menyentuh wajah saat tangan tidak dalam keadaan bersih, menghindari kebiasaan merokok, mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Nah, ini adalah gambar dari orang yang terkena ISPA. Jadi paru-parunya itu ada putih-putihnya, tidak bersih. Selanjutnya adalah TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC ini singkatan dari tuberkulosis ya. Bakteri tersebut menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Oleh karena ada bintil-bintil tersebut, maka proses difusi atau proses pencampuran gas oksigen akan terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk berdarah. Ini adalah gambar dari paru-paru yang terkena TBC. Yang paling belakang itu adalah gejala yang sangat kecil. Kemudian yang di tengah itu sudah mulai membesar dan yang di depan itu sudah sangat parah. Nah, itu adalah berbagai macam-macam gangguan sistem pernapasan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap gunakan masker kemanapun kita pergi. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.